Adegan berlanjut, di mana Bu Yuni sedang memeriksa kondisi Bu Laras. Ia mengatakan bahwa kandungannya baik-baik saja. Dalam suasana berkabung, Bu Laras menyatakan kepada suaminya, bahwasanya, Didilah yang telah menariknya masuk dan terjatuh ke dalam sumur. Bu Laras juga meyakinkan bahwa itu bukanlah dilakukan oleh Didi. Karena orang yang waras tidak mungkin melakukan perbuatan seperti mencelakai ibu kandungnya. Ibu Laras segera mengajak Pak Kosim agar mereka bertaubat. Di tempat lain, nampak Emak Wati sedang berlari menuju pintunya. Rupanya Haris, bawahan Pak Kosim sedang datang bertamu. Nampaknya mereka sedang bagi-bagi dana korupsi yang telah didapatkan dari hasil menilap dana kampanye dari Pak Kosim. Haris juga menyatakan jika kedatangannya ke sini adalah untuk menyampaikan pesan dari Pak Kosim untuk membawa si Emak dikarenakan perihal Bu Laras yang jatuh ke sumur. Di sini Emak sudah punya firasat bahwa bayi siluman itu tak akan terima jika adiknya lahir. Pada malam itu, Haris bersama Emak berangkat ke rumah Pak Kosim dengan mengendarai sebuah motor. Tapi nampaknya motornya mogok ketika sedang melewati suatu jalan di tengah hutan. Seperti biasa, kehadiran hawa siluman pun mulai menunjukkan tabiatnya. Emak Wati penasaran dengan Haris yang diculik oleh siluman itu, mencoba mencarinya. Emak Wati panik saat melihat kondisinya dan berlari menjauhi siluman itu. Sementara Pak Kosim, mengerahkan seluruh bawahannya untuk mencari Didi sampai ditemukan. Kembali ke Emak Wati yang sekarang sedang dalam kondisi kepanikan, berlari-larian mencari pertolongan. Si Emak mencoba bersembunyi di dalam sebuah kamar mandi. Sesekali ia mengintip keluar pintu. Dengan tak harus disesali, di sini si Emak terbunuh oleh siluman tersebut. Anak buah Pak Kosim yang melihat sosok Didi pun segera melarikan diri. Di tempat lain, terlihat Dorman mulai melakukan ritual melahap otak monyet seperti biasa. Dilanjutkan lagi membakar foto Pak Soleh. Kemudian di rumah Pak Soleh tampak ia berpamitan kepada Rini untuk menjemput ibunya yang sedang berada di tempat Pak Kosim. Ia meminta agar Rani menutup rapat seluruh pintu dan jendela rumahnya, serta memintanya untuk tidak membukakan pintu sebelum mereka datang. Baru melangkah di depan pintu, Pak Soleh tertegun akan sesuatu. Rini yang merasakan sesuatu yang ganjil, segera mengintip dari balik pintu. Ia memperingatkan ayahnya bahwa yang dilihatnya bukanlah Didi. Didi yang berlumuran cairan merah, meminta bantuan kepada Pak Soleh. Tiba-tiba, Rani yang mengetahui bahwa Didi menyerang ayahnya segera melafazkan doa. Hingga akhirnya Rini berhasil keluar dari pintu rumahnya dan segera membantu ayahnya. Di tempat lain, Ustadz Yasa terlihat melabrak Dorman di kediamannya yang sedang melakukan ritualnya. Ia bermaksud untuk menghentikan perbuatannya mencelakai warga desa. Di sini terjadi sebuah pertarungan antara Ustadz Yasa melawan Dorman. Sementara Didi yang sedang dalam mode silumannya, kini kembali tersadar dan kembali ke sosok yang asli. Sementara pertarungan antara Ustadz Yasa melawan Dorman masih terus berlanjut. Sementara, Didi tengah dibawa pulang ke rumahnya oleh Pak Soleh bersama Rini, disambut oleh Pak Kosim yang sedang khawatir. Tak lama kemudian, Ustadz Yasa pun turut datang ke rumah Pak Kosim, seraya menyarankan untuk meruqyah Didi sesegera mungkin. Di dalam kamar, terdengar Ustadz Yasa membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara Didi, berteriak-teriak kesakitan. Di tengah prosesi ruqyah, Didi terlihat terbang. Sementara Dorman, kini sedang berlarian dikejar-kejar oleh siluman Dominic. Sementara kini, Didi sedang berada di mode silumannya. Didi berjalan ke tembok, lalu ke atap. Dalam mode silumannya, ia berkata kepada Pak Kosim agar melunasi janjinya. Ustadz Yasa yang berusaha mengeluarkan siluman yang merasuki tubuh Didi pun langsung diserang. Dalam kekeosan yang terjadi, Bu Laras membisikkan ayat ruqyah ke telinga Didi. Dan dalam sekejap, Didi kembali ke mode aslinya lagi. Akan tetapi, aku yang anakmu. لا تأخذه سنة ولا نوم
Usai dibacakan ayatul kursi, seketika Didi tertidur lelap. Sementara di rumah Pak Kosim, ia mengucapkan terima kasihnya kepada Pak Soleh dan Ustadz Yasa yang tengah membantu keluarganya. Setelah mendapatkan banyak ceramah dari Ustadz Yasa mengenai iman, di sini Pak Kosim mengutarakan niatnya untuk bertaubat dan memohon bimbingan. Esoknya tiba di mana hari pencoblosan pemungutan suara tingkat kelurahan pun dimulai. Nampak Pak Kosim sedang memberikan pidato sambutan untuk berterima kasih kepada para warga yang sudah berkenan mendukung dan memberikan suara mereka untuk kemenangannya. Dalam sambutannya, ia merasa tidak layak untuk memimpin desa Hiruk Bagja ke depannya. Maka dari itu, kepemimpinan ia serahkan kembali kepada Bapak Soleh sebagai lurah hingga akhir periode. Dan Pak Kosim berpesan bahwa ia menyerahkan tanah yang ia miliki kepada Pak Lurah agar dibagikan kepada para warga secara adil, dan untuk membangun fasilitas-fasilitas desa. Di penghujung video, kita diperlihatkan adegan di mana Didi yang sudah bisa disunat oleh Ustadz Yasa. Hitarannya sudah selesai. Sementara di akhir video, tampak Pak Kosim yang sedang harap-harap cemas menunggu kelahiran anak keduanya. Nampak juga Didi yang sudah normal ikut duduk menunggu kehadiran adiknya. Namun, keanehan terjadi kembali di sini. Ternyata, Kaguya Otsutsuki mulai muncul menginvasi bumi. Dan film pun selesai. Bagi para sahabat yang menyukai video seperti ini, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol suka dan subscribe supaya channel ini tetap hidup. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.